Halo adik-adik. Jadi, karena ini udah jam 14.53, kita mulai sekarang aja ya, biar dapat banyak juga. Kayak biasa, sebelum memulai kegiatan pada sore hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Terus semoga kalian tercerahkan, jadi tidak sia-sia ilmunya. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, kemarin kan udah ada yang request ya, katanya pingin diajarin ekonomi yang permintaan penawaran. Nah, jadi ini aku buatin materinya, oke. Oh, nanti kalau misalnya kalian ada yang tanya, nanti bisa langsung open mic aja, karena ini non formal kok, ini kayak pure aku aja yang mau ngajarin kalian. Jadi kalau misalnya nanti mau open mic aja nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ngomong langsung di close mic ya. Jadi nggak usah lewat chat. Soalnya kayaknya aku bakal nggak buka chat gitu deh. Jadi langsung interupsi aja nggak apa-apa. Nggak bakal dimarahin. Santai. Nah, oke. Di sini udah ada bab permintaan penawaran. Pertama kita mulai dari permintaan dulu kan. Sebentar sebelumnya aku mau tanya dulu. Kalian itu di bab permintaan penawaran biasanya masalahnya di mana sih? Apa di grafiknya atau di rumusnya atau di mana? Grafiknya, Kak. Oh, di grafik yang geser-geser itu ya? Grafik sama hitung-hitungnya, Kak. Oke. Sama rumusnya, Kak. Oke. Kurva. Oke. Oke, kita belajar pelan-pelan ya. Pertama tuh, ntar ada chat. Produk dan aplikasi pada soal. Oke. Oke. Tes. Nah, pertama kita mulai dari permintaan dulu kan. Permintaan tuh demand. Jadi nanti di sini tuh wait for a minute. Jadi nanti kalau misalnya kita tuh di permintaan dan penawaran ada kayak gini, ada PD, ada KID juga. Nah, konsepnya tuh gimana? Kalau misalnya P itu artinya itu price. Itu harga. Terus kalau misalnya Q itu dari kata quantity. Itu jumlah barang. Pertama itu dulu sih yang dipegang. Terus abis itu ada D sama S. Kalau D itu demand. Demand itu permintaan. Kalau S itu supply. Supply itu penawaran. Cara gampangnya tuh gimana? Jadi kalau misalnya demand, permintaan itu kalau misalnya kalian susah ngafalin, permintaan itu berarti kalian beli. Jadi sama aja kayak konsumen gitu lah. Nah, kalau penawaran, itu jual. Jadi ini urusannya produsen. Gitu deh. Sampai sini jelas nggak? Jelas, Kak. Oke, Kak. Jelas, Kak. Oke, bentar. Nah, pertama aku bahas permintaan dulu ya. Pertama, kalau permintaan itu definisinya adalah jumlah barang yang dibeli pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Jadi di sini kuncinya apa? Kuncinya itu jumlah barang yang dibeli. Jadi kayak permintaan kalian sebagai konsumen mau beli berapa. Gitu deh. Aku next. Nah, jenis permintaan tuh ada 4. Pertama tuh ada permintaan efektif. Permintaan efektif itu apa sih? Kalau misalnya kalian itu pingin beli nih, terus kalian mampu bayar, udah ada duitnya, terus kalian beli beneran gitu. Kayak misal kalian pingin beli nasi goreng, ini lapar nih, pingin GoFood nasi goreng. Terus kalian juga kalau 10.000 mah duitnya masih ada gitu, ya udah berarti kalian mampu bayar. Terus dibeli beneran gara-gara kalian lapar. Itu namanya permintaan efektif, jadi nggak omdo doang. Terus selanjutnya ada permintaan potensial tuh. Permintaan potensial tuh apa? Ketika kalian itu pingin beli, kayak
kalian BM lah udah, kayaknya aku pengen beli ini deh, terus kalian udah ada duitnya, tapi nggak dibeli beneran. Nggak dibeli beneran mungkin kalian ada duit 100.000, tapi mungkin 100.000 itu mau dibuat apa kalian, misalnya apa mau buat beli sepatu, tapi nggak jadi deh, apa buat beli tas aja ya gitu, terus akhirnya nggak jadi beli sepatu, jadinya beli tas. Nah, namanya permintaan potensial, di saat kalian, pengen beli, tapi terus kalian juga udah ada budgetnya, tapi nggak kalian beli beneran, gitu. Terus yang ketiga permintaan absolut. Permintaan absolut itu ketika kalian pengen beli kan, tapi kalian tuh nggak mampu bayarnya. Jadi kayak kayak kita kaum miskin gitulah, kayak aku juga kayak kaum miskin. Itu kayak kalau misalnya aku pengen beli album Blackpink gitu kan, aku pengen beli, cuma aku nggak punya duitnya. Gitu. Namanya permintaan absolut. Nah, permintaan turunan tuh apa? Permintaan suatu barang bergantung pada permintaan barang lain gitu. Kayak misalnya kalau kalian belajar itu ada yang namanya barang substitusi sama barang komplementer. Nah, gitu. Itu namanya permintaan turunan, atau bahasa Inggrisnya kayak derived. Bacanya apa sih? Kayak gini pokoknya. Derived. Kayak gitu. Oke, aku lanjut ya. Nah, pertama nih, hukum permintaan dulu. Hukum permintaan itu semakin tinggi harga barangnya, ya Kak, recordnya ntar tadi diulang dulu dong, Kak. yang mana? Yang step sebelumnya. Bentar ya, aku back. Yang mana nih yang mau diulang? Yang ini, udah yang ini. Oh, maksudnya mau nyatet dulu atau mau dijelasin lagi? Udah, Kak. Tadi cuma mau nge-screenshot aja. Oke, siap. Aku lanjut ya. Nah, sekarang kita pertama ke hukum permintaan dulu nih. Hukum permintaan tuh semakin tinggi harga barang, maka semakin suatu barang akan turun. Ceteris paribus. Ceteris paribus itu apa? Faktor lain tetap. Itu sama dengan ceteris paribus. Gitu. Nanti aku jelasin faktor lainnya tuh apa aja ya. Nah, tapi pertama di sini aku mau jelasin dulu nih, biasanya kalau misalnya di kurva permintaan, kenapa sih dia itu semakin tinggi harga barang, maka permintaannya suatu barangnya akan semakin turun. Berarti kalau misalnya ini kan permintaan itu kita demand. Berarti belakangnya itu pasti D. Entah dia itu price demand atau Q demand. Kalau misalnya permintaan pasti ada D-nya. Nah, di sini kita ngikutin di sini ya. Kalau misalnya harganya tinggi, harga barang tinggi, harga barang punyanya siapa? Permintaan, demand, berarti PD. Kalau misalnya PD-nya tinggi, itu nanti dia barangnya akan semakin turun. Jadi jumlah barang quantity, D-nya punyanya demand, makin turun. Nah, ini kenapa coba nih? Ini kan kalau misalnya kalian itu agak susah analoginya, aku biasanya gini. Kalau permintaan itu kan kayak kita itu beli. Kita beli kan. Nah, coba nih, kalau misalnya harganya itu naik, biasanya kita belinya makin nambah apa makin ngurang? Kita pasti belinya itu kan, kayak makin ngurangin. Kayak misalnya, kalau misalnya harganya 10.000 nih, kita beli 3 misal. Tapi nanti kalau misalnya harga barang itu naik jadi 15.000, ala ogalah satu aja gitu kan. Nah, analoginya gitu. Jadi kalau misalnya hukum permintaan alias hukum kita beli, itu nanti kalau misalnya harganya naik, pasti kita bakal tambah dikit belinya gitu. Nah, kebalikannya juga kayak gitu. Jadi kalau misalnya harganya turun, kayak misalnya diskon kan. Diskon, harganya turun. Kalau harganya turun berarti kita makin banyak dong belinya. Soalnya kita nggak mau rugi. Ini tumben harganya turun gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, aliasnya adalah kesimpulannya, kalau misalnya di hukum permintaan itu antara price sama kuantitinya, harga sama jumlahnya itu berbanding terbalik.
Nanti kita bahas di kurva ya. Tapi sampai sini dulu paham nggak? Paham, Kak? Oke, aku next ya. Paham, Kak, paham. Siap-siap. Nah, ini nih pertama. Wait. Ada kurva permintaan. Di sini ada kurva permintaan nih. Kurva permintaan itu sifatnya yang bener-bener kayak kalian harus nanemin dalam hati dan sanubari. Iya, itu kurvanya tuh kayak gradiennya negatif. Gradiennya negatif itu apa? Miringnya ke sini kayak ini. Jadi kalau aku gambarin secara acak di sini, toet. Kalau kalian bikin kurva permintaan sama penawaran, itu pasti sumbu Y-nya itu quantity, terus sumbu X-nya quantity, terus sumbu Y-nya itu price, harga. Itu kayak udah mutlak gitu. Nah, kalau kurva permintaan itu turun, gradiennya kayak gini. Jadi kalau misalnya gradiennya itu positif, itu dia bakal dari kiri ke kanan ya berarti. Dari kiri ke kanan, itu dia bakal naik kayak gini. Nah, kalau misalnya gradiennya negatif, itu dia dari kiri ke kanan bakal turun kayak gini. Itu bedanya, gradien positif sama gradien negatif, tanpa ngitung-ngitung. Nah, jadi kalau misalnya nanti kalian itu ketemu kurva yang begini nih, alias kurva yang ini miring dari sini ke sini, itu pasti dia kurva demand, kayak kurva permintaan, alias demand. Gitu deh. Jadi ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ya begini. Itu kurva demand. Udah, terus selanjutnya faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, ini nih. Ini yang tadi Kak, maaf Kak, ya, boleh diulang 2 slide sebelumnya nggak? yang ini. Aku mau nge-SS. Bukan, satu lagi. Ini. Nah iya yang itu. Oke. Sebentar Kak. Mm-mm. Udah Kak, makasih. Oke. Yang ini udah belum? Udah. Oke, aku next. Terus faktor yang mempengaruhi permintaan yang aku bilang tadi, faktor ceteris paribus. Ceteris paribus itu kayak artinya adalah faktor lain dianggap tetap. Nah, faktor lainnya itu apa sih? Jadi sebenarnya itu kalau faktor ceteris paribus, aku tulis FCP, itu ada, sorry pentetnya, FCP, itu ada faktor yang mempengaruhi permintaan, ada juga faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah, tapi ini kita fokus bahas ke permintaan dulu aja ya. Jadi faktor yang mempengaruhi permintaan itu, kan ada dua nih faktor yang mempengaruhi permintaan, ada dua jenis. Jadi kalau faktor yang mempengaruhi permintaan itu kan geser kurva ya. Nah, dia itu geser kurvanya. Geser kurvanya tuh ada dua jenis gerakan. Yang pertama itu ada gerakan sepanjang kurva. Terus satunya lagi tuh ada gerakan pergeseran kurva. Nah, gitu. Sekarang kita bahas gerakan pertama dulu ya. Gerakan pergerakan sepanjang kurva permintaan. Nah, maksudnya pergerakan sepanjang kurva permintaan tuh gimana sih maksudnya? Maksudnya tuh gini. Kalian tahu kan kalau misalnya kurva permintaan tuh kayak gini gambarnya. Toet gitu kan. Kayak gini gambarnya.
Nah, kalau misalnya yang dimaksud gerakan sepanjang kurva, itu kayak cuma gerakan titiknya doang. Sebentar aku ganti itunya ya biar jelas. Gerakan sepanjang ini doang. Jadi misal tuh pertama titiknya tuh di sini. Sorry, kurang ini Ki. Ini P, biar jelas. Misalnya titiknya kan di sini nih. Titiknya di sini dengan kuantiti segini dan price segini. Itu ntar dia kalau misalnya dia geser bunyinya sepanjang kurva permintaan, itu dia bakal geser ke sini. Tuh, kalau nggak ke sini, bisa ke sini. Nah, jadi misalnya yang awalnya di sini, ntar bisa jadi di sini. Gitu, itu yang namanya pergerakan sepanjang kurva. Kan kurvanya kan ini. Ini sih kurvanya sih ini. Jadi gerakannya cuma ya sepanjang kurva doang. Towet gitu kayak sini, sini, sini gitu. Itu namanya pergerakan sepanjang kurva. Nah, yang mempengaruhi gerakan sepanjang kurva itu apa sih? Cuma satu hal doang, alias penyebabnya. Penyebabnya itu harga barang itu sendiri. Nah, gitu. Harga barang itu sendiri apa sih? Ya, kayak harga barangnya. Jadi misalnya kalian tuh beli es krim ya. Misalnya kalian tuh beli es krim. Misalnya, nih es krimnya berubah. Pertama tuh kalian beli di Indomaret tuh. Satu harganya tuh 5.000. Tahu-tahu besok naik aja jadi 7.000. Tapi kan yang berubah kan cuma harga es krimnya doang. Cuma ya gara-gara harganya dia naik, tapi yang lainnya tuh nggak berubah tetap. Nah itu kalau misalnya yang berubah harga dia sendiri, baru dia tuh cuma grafiknya doang. Jadi dia cuma muter-muter di grafiknya doang di sini. Kalau misalnya ke sana itu nambah mahal, ke sini nambah murah gitu. Terus fungsinya itu, ntar dulu deh kalau fungsinya. Tapi sampai sini udah paham belum? Enggak. Udah, Kak. Oke, aku boleh next ya. Apa ada yang mau nge-screenshot dulu? Aku next ya kalau gitu. Cia, saya tak ganti warna. Nah, terus yang kedua tadi kan, ini kita udah tuh yang faktor yang mempengaruhi permintaan. Pertama kan gerakan sepanjang kurva nih udah. Terus yang kedua yang agak ribet nih, pergeseran kurva. Pergeseran kurva tuh gimana? Ini gini, aku tulisin. 2. Pergeseran kurva permintaan. Atau kalau di bahasa Inggris namanya itu shifting. Nah, shifting tuh gimana? Kalau misalnya tadi tuh gerakannya cuma sepanjang kurva doang, kalau yang ini tuh pergerakannya tuh geser, jadi kayak gini. Nih, misalnya ada kurva permintaan penawaran. Terus awalnya tuh kurvanya ini nih, kurva asli. Ini P. Kurva asli tuh di sini. Tapi kalau misalnya bahasanya adalah pergeseran kurva, itu nanti kurvanya bisa geser ke sini, sama bisa geser ke sini, gitu. Nah, kalau misalnya kurvanya makin geser ke arah sini, itu dia tambah plus. Kalau ke sini, dia itu tambahnya min. Yang plus min itu apa? Permintaannya. Jadi kalau dia geser ke kanan, ntar permintaannya nambah. Kalau dia geser ke kiri, permintaannya ngurang, gitu. Itu namanya pergeseran kurva. Beda kan? Kalau yang tadi kan ini, cuma dia gerak di sepanjang kurva doang. Kalau yang ini geraknya geser kurva. Jadi bukan di titik-titiknya doang, tapi di ke sini atau ke sini gitu deh. Nah, faktor yang mempengaruhi itu apa? Wait. Kalau pergeseran kurva permintaan itu, dia tuh disebabkan karena faktor bukan harga. Ini tuh harus dicatat benar-benar. Wait, aku ganti ini dulu. Disebabkan
faktor bukan harga. Maksudnya bukan harga barang itu sendiri ya. Bukan harga barang itu sendiri. Gitu. Nah, terus kalau misalnya yang mempengaruhi bukan faktor barang itu sendiri, yang mempengaruhi apa dong? Macem-macem. Jadi ini aku buatin tabel aja. Ini ada faktor ceteris paribus. Terus di sini ada naik sama turun. Nah, misalnya faktor ceteris paribus pertama nih, sambil kita bahas ya. Misalnya faktor pertama itu jumlah penduduk nih. Nah, kalau jumlah penduduk tuh, misalnya dia ininya geser ke kanan, aku gambarin di sini aja, biar nggak ganggu yang grafik itu. Misalnya di sini nih, ini kan kalau misalnya permintaannya ke sini permintaannya nambah, kalau ke sana permintaannya ngurang. Nah, pertama faktor jumlah penduduk. Kalau misalnya jumlah penduduknya nambah, itu ntar dia gesernya ke, kalau misalnya naik, dia gesernya ke kanan. Jadi, bentar, aku ganti warna dulu. Dia gesernya ke kanan. Jadi dia bakal geser ke kiri sini kalau nambah. Gitu. Nah, kalau misalnya berkurang, dia bakal gesernya ke kiri, ke sini. Ada yang tahu nggak kenapa? Soalnya kalau misalnya coba nih, aku tuh kayak gini nggak hafalan, cuma dinalar aja. Coba gini misalnya, kalau misalnya jumlah penduduk di suatu negara itu nambah, itu kan pasti nanti yang beli tambah banyak kan? Yang beli kan tambah banyak. Nah, gara-gara yang beli tambah banyak itu, jadi kurva permintaan, ini kan kurva permintaan sama aja, kurva beli kan. Kalau misalnya jumlah penduduknya nambah, terus yang beli nambah, otomatis kurva belinya juga jadi nambah dong, soalnya yang beli nambah. Jadi makanya kalau misalnya jumlah penduduknya naik, jumlah penduduk naik, itu kayak ini, jumlah penduduk naik berarti dia geser ke kanan gitu, berbanding lurus. Gitu deh. Sampai sini paham atau kurang jelas? Paham, Kak. Oke, aku lanjut ya. Habis jumlah penduduk, itu ada pendapatan. Kalau pendapatan tuh gimana? Kalau misalnya sama aja, misalnya nih, pendapatan orang tuh naik. Otomatis kan, ya kalau misalnya kalian itu pendapatannya naik, barang yang kalian beli bakal tambah banyak apa tambah dikit? Tambah banyak dong ya, soalnya kalian kalau misalnya gaji naik, pasti kalian kayak nge-self treatment, terus kayak pokoknya meningkatkan taraf hidup gitulah. Jadinya kalau misalnya pendapatannya naik, pasti dia gesernya kemana? Ke kanan. Kalau turun gesernya kemana? Ke kiri. Soalnya kayak berbanding lurus gitu. Nah, yang ketiga, harga barang substitusi. Ntar dulu deh, ini dulu aja. Selera dulu aja. Selera. Nah, kalau misalnya selera masyarakat naik, itu kan jadi gini misalnya. Kemarin kan ada tren itu ya. Tren baju lilac. Tahu nggak? Tren baju lilac. Tahu, Kak. Iya, tren baju lilac kan. Nah, selera masyarakat itu kan masih ngarahnya kan ke tren baju lilac terus kan, selera masyarakat. Nah, otomatis permintaannya si baju lilac kan naik. Kalau permintaannya naik, berarti ininya naik gitu. Jadi kalau misalnya selera masyarakat naik, berarti kan masyarakat tuh kayak pingin beli barang itu terus kan. Jadinya geser ke kanan. Soalnya kalau ke kanan itu it means nambah gitu. Jadinya kalau misalnya seleranya turun, kalau misalnya ntar udah nggak tren lagi nih, pasti kan penjualannya menurun. Jadinya turun, kalau turun geser ke kiri gitu. Terus ada perkiraan harga yang akan datang.
perkiraan harga kan. Nah, kalau perkiraan harga itu kalau misalnya naik, gini deh, kalau misalnya kayak kemarin zaman-zaman corona masih baru, itu kan kalian ada yang namanya misal sampai kemarin itu di toko kehabisan barang pokok itu loh. Itu kan gara-gara pada ngiranya, "Wih, ntar barang-barangnya harganya bakal naik, ya udah gue borong sekarang aja," gitu kan. Nah, gara-gara dia itu ngira barangnya naik, sebenarnya di sini, ngira barangnya bakal naik, jangan barang, ngira harganya bakal naik, dia nggak mau tuh beli yang kalau beli nanti pasti mahal gitu. Akhirnya dia borong sekarang. Gara-gara dia borong sekarang, jadinya permintaannya naik. Gitu. Jadinya ini berbanding lurus. Kalau misalnya perkiraan harganya naik, jadinya kurvanya geser ke kanan. Kalau perkiraan harganya turun, ya kurvanya geser ke kiri, kebalikannya gitu. Terus di sini ada harga barang substitusi. Nah, harga barang substitusi itu apa? Barang substitusi itu yang saling melengkapi. Coba ada yang bisa nyebutin nggak? Contohnya barang substitusi itu apa? Teh dengan kopi. Gula. Kompor sama gas, Kak. Nah, iya itu benar. Kompor sama gas. Lebih gula. Kompor sama gas kan. Soalnya tadi yang nyebutin gula kopi, kalau misalnya gula sama kopi kan komplementer ya. Jadi kalau misalnya, jadi gini, kalau barang substitusi itu kan dia saling melengkapi. Iya, saling melengkapi kayak kita. Hahaha. Kalau barang substitusi kan dia tuh saling melengkapi kan. Kayak misalnya tadi bener tuh kompor sama gas. Sorry. Substitusi itu yang itu ya. Aduh, sorry, nggak konsen substitusi itu yang nggantiin ya, teman-teman. Iya, bener, salah. Sorry, ini pengertiannya barang komplementer. Sorry. Maaf ya, nggak konsen. Ini pengertiannya barang komplementer yang saling melengkapi. Namanya kan komplement saling melengkapi. Contohnya itu kayak kompor sama gas. Jadi kalau misalnya ada kompor pasti kan ada gas gitu. Terus kayak motor sama BBM gitu. Terus kalau yang kedua itu barang substitusi. Barang substitusi itu yang saling ngegantiin. Kayak tadi bener kopi sama teh. Saling ngegantiin, sebentar aku geser dulu ya. Saling ngegantiin. Nah, kalau kalian sama doi itu mendingan komplementer aja, jangan substitusi. Karena cinta tuh bukan substitusi. Apa sih? Gitu lah pokoknya. Saling ngegantiin. Contohnya apa coba? Yang kayak tadi apa tuh contohnya? Gula sama teh. Iya bener. Bukan. Kopi sama teh, sorry. Kopi sama teh. Gitu. Jadi kalau misalnya kopinya nggak ada, kan digantiin sama teh. Kayak gitu deh. Nah, sekarang harga substitusi. Kalau misalnya harga barang substitusi naik, jadi contohnya itu kayak di mana ya nulisnya ya? Di bawah sini aja kali ya, harga barang substitusi contohnya kan kopi sama teh tuh. Kopi sama teh. Nah, kalau misalnya harga barang substitusinya naik, itu otomatis dia nanti permintaannya bakal turun dong. Kalau permintaannya kopinya turun, itu nanti dia bakal larinya kemana? Larinya ke teh. Teh bakal nanti permintaannya naik. Gitu. Jadi, kalau harga barang substitusi, itu nanti kalau misalnya harganya naik, kurvanya geser ke kanan.
Gitu. Kalau misalnya turun gesernya ke kiri. Jadi kalau harga barang substitusi itu kalau di ekonomi nanti tuh pasti dia tuh plus 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 gitu. Kalau kalian udah masuk ke bab subsidi dan bla bla bla. Terus yang terakhir harga barang komplementer. Kalau misalnya harga barangnya naik, dia gesernya ke kiri. Kalau harga barangnya turun, gesernya ke kanan. Nah, kalau komplementer kan ini kan berjauhan ya. Maksudnya berjauhan tuh berlawanan. Yang lain pada kanan kiri, tapi dia tuh kiri kanan sendiri. Soalnya kalau harga barangnya naik, harusnya kan gesernya ke kanan. Dia malah geser ke kiri, gitu. Jadinya kalau komplementer di ekonomi biasanya tuh min terus kayak gitu deh. Gitu. Sampai sini paham nggak? Paham, Kak. Oke, aku lanjut ya. Ya. Nah, ini kita udah masuk ke... Kak, maaf Kak, belum screenshot. Oke, screenshot dulu. Sok. Udah Kak, makasih. Oke. Sebentar, aku mau ituin dulu deh. Mau jelasin satu lagi, pengecualian buat hukum permintaan. Bentar ya, aku iniin dulu. Oh, sebentar. Lala, tidak bisa di-erase. Ya sudah. Aku iniin di sini aja. Bentar ya. Nah, gini. Aku mau jelasin selanjutnya, mohon maaf, dimaafkan. Jadi tadi kan kita kan udah bahas tuh yang white. Tadi kan kita udah bahas nih yang faktor yang mempengaruhi permintaan, tapi nggak berlaku di semua barang loh. Ada pengecualian buat hukum permintaan tuh. Apa aja sih pengecualiannya? Aku tulisin ya. Pengecualian hukum permintaan. Nah, pertama tuh ada barang spekulasi. Barang spekulasi itu apa? Barang spekulasi itu kayak yang permintaannya nggak bisa diprediksi, yang harganya itu nggak bisa kita prediksi secara jelas kayak spekulasi. Ntar aku jelasin, harganya tuh nggak bisa diprediksi secara jelas gitu. Nah, contohnya tuh apa? Kayak misal emas, saham, sama tanah. Siapa yang di sini udah main saham? Pasti tahu. Emas, saham, sama tanah. Nah, kenapa nggak bisa diprediksi? Saham kan bener-bener dia tuh naik turun banget gitu kan kalau saham. Terus kalau tanah, dia juga nggak bisa diprediksi karena bisa aja dia tuh naik-naik banget, bisa turun-turun banget gitu. Jadi spekulasi masuknya. Terus yang kedua, ada barang prestis. Barang prestis itu apa? Barang itu yang dapat menambah prestis gara-gara harganya mahal. Negara harganya mahal. Contohnya itu apa? Kayak mobil mewah. Mobil mewah. Kayak orang kaya gitu. Pokoknya tuh yang dipakai orang kaya. Gitu. Terus yang ketiga tuh ada barang inferior.
Barang inferior tuh apa sih? Itu barang yang ditinggalin konsumennya kalau konsumen itu udah mengalami penghasilannya naik. Ini barang yang ditinggalin. Iya ditinggalin, ya Allah, kasian banget. Barangnya ditinggalin kalau konsumennya itu pendapatan konsumen naik. Gitu kan, barang inferior. Contohnya tuh apa? Kayak misalnya mobil bekas nih. Mobil bekas itu kan kalau misalnya buat apa? Buat orang-orang middle class itu kayak berharga gitu kan. Tapi nanti kalau misalnya dia udah pendapatannya naik, terus dia tuh naik ke upper class, pasti mobil bekasnya ditinggalin, terus dia beli mobil baru kayak entah Mercy kayak apa kayak, iya kan. Jadi contohnya adalah mobil inferior, barang inferior contohnya kayak mobil bekas gitu-gitu deh. Saya ditinggalin, ya Allah. Jadi jangan sampai kalian jadi barang inferior, jangan mau. Ntar ditinggalin soalnya. Oke, lanjut ke barang terakhir tuh ada namanya barang given. Barang given tuh apa? Barang given tuh kalau permintaannya berkurang, kalau misalnya harganya itu turun, itu permintaannya berkurang. Kalau misalnya harganya naik, nanti permintaannya juga ikut naik gitu. Jadi seperti itu. Contohnya sih, sebenarnya sih ini gak jarang ya contohnya, tapi dulu tuh pernah ada di Irlandia, itu pada komoditas kentang. Jadi dulu pas di Irlandia, itu pas kentang harganya naik banget, itu dia malah laris, tapi pas kentang harganya turun, itu malah nggak ada yang beli. Jadi gitu deh. Sampai sini jelas? Boleh di next nggak? Apa ada yang mau screenshot dulu? Udah jelas, Kak. Oke. Terus kita masuk nih ke penawaran. Penawaran aliasnya adalah supply. Supply itu apa? Itu jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat dan harga tertentu dan waktu tertentu. Gampangan ya, kalau supply ini teorinya produsen alias penawaran. Penawaran itu berarti kalian sudut pandangnya di sini tuh sebagai produsen alias yang jual. Nah, kalau di penawaran itu nanti semuanya tuh pakai huruf S semua. Kayak misalnya ada harga penawaran berarti price supply, terus ada key supply itu berarti punyanya si penawaran kalau ada SS-nya gitu. Next, hukum penawaran. Hukum penawaran itu semakin tinggi harga barang, maka penawaran suatu barang tuh bakal semakin meningkat ceteris paribus. Ceteris paribus yang tadi aku ituin kayak faktor lain tetap gitu. Makin tinggi harga barang, maka penawarannya tuh bakal makin meningkat. Jadi kalau misalnya diterjemahin di bahasa rumus nih begini, ini kan harganya makin tinggi, terus penawarannya suatu meningkat. Berarti kayak gini, kalau PS tinggi, ntar jadinya Q-nya S tinggi. Kenapa sih malah kayak gini? Jadi pola pikirnya tuh kayak gini nih, misal tuh ada pedagang, dia mau jual, misalnya dia jualnya tuh harganya tuh 1.000. Dia jualnya malas tuh, malas 1.000 doang, gue jual 10 doang aja, kayak karena harganya itu murah, jadi dia malas ngejual. Cuma pas dia naikin harga jadi 5.000, itu dia malah jadi makin semangat buat jualan. Ya, makin semangat buat jualan. Jadi ketika dia jual 5.000, itu dia bakal misal, 5.000 nih, gue bakal pingin profit banyak gitu. Jadi dia pingin profitnya makin banyak. Jadi dia jualin tuh 5.000, nanti dia jualin misal 20 gitu. Jadi makin dia itu harganya besar, berarti kan makin untungnya banyak. Makin untungnya banyak tuh kayak dia makin tergiur dengan profit banyak gitu loh. Makanya ini kalau misalnya harganya naik, permintaannya ikut naik gitu. Kalau misalnya harganya turun, ya permintaannya ikut turun juga. Kayak gitu.
Gitu. Harga naik, permintaan naik, harga turun, permintaan turun. Jadinya ini kayak berbanding lurus plus gitu deh. Tapi ini berbanding lurus tuh cuma berlaku di hukum permintaan penawarannya kalau dia kurvanya sendiri gitu sih. Kalau misalnya kurvanya udah bareng sama keseimbangan pasar, itu udah beda hukum nanti. Tapi itu ntar aja. Sampai sini paham nggak? Paham, Kak. Oke, aku next ya. Apa ada yang mau nge-screenshot dulu? Izin Kak, yang slide sebelum ini bisa tolong di Oke, ini ya. Yang sebelumnya juga, Kak. Ini. Ya. Sudah Kak, thank you. Oke. Yang ini udah belum? Sudah Kak. Udah. Oke. Ini udah. Yang ini udah belum? Sudah Kak. Oke, Makasih. sip. Nah, sekarang kita next ke kurva penawaran. Kurva penawaran, kalau tadi kan kita kurva permintaan tuh kayak gini kan, gradiennya itu negatif. Itu kalau yang permintaan. Nah, itu kalau yang permintaan tuh kayak gini, gradiennya negatif. Nah, kalau kurva penawaran yang kayak gini, jadi gradiennya positif. Sifatnya kurva penawaran memiliki gradien positif. Jadi, kan tadi aku udah bilang kalau misalnya gradien negatif itu ciri-cirinya dari kiri ke kanan dia nurun. Kalau gradien positif dari kiri ke kanan naik gitu. Nah, gara-gara tadi kan udah disebutin nih di sini kalau hukum penawaran itu berbanding lurus kan. Nah, gara-gara dia berbanding lurus itu, jadinya gradiennya di sini positif. Dari kiri ke kanan, seret gitu. Gitu deh. Sampai sini paham ya? Iya, Kak, paham. Oke, boleh aku next? Iya, Kak. Iya, Kak. Sip. Nah, ini faktor yang mempengaruhi penawaran. Penawaran aliasnya adalah supply. Biar nggak lupa. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu apa sih? Kayak tadi sama aja, ada dua faktor. Itu yang pertama itu faktornya itu pergerakan sepanjang kurva. Alias kalau misalnya pergerakan sepanjang kurva itu kan dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Kayak yang tadi tuh. Harga barang itu sendiri. Gitu. Kayak yang tadi aku bilang sama aja sih kalau yang ini. Kayak misal ada kurva supply-nya tuh kayak gini. Ini ada P, ini ada Q. Kurvanya kayak gini. Ini paling geser kalau misalnya dipengaruhi harga sendiri ya. Harga barang itu sendiri lah pokoknya. Pasti geser tuh nggak jauh-jauh dari titik-titik ini. Sorry. Ini di titik-titik ini, kalau nggak ke sini, kalau nggak ke sini gitu. Nah, itu yang pergerakan sepanjang kurva pertama. Terus jangan lupa gradiennya positif. Makanya kalau misalnya di persamaan tuh kayak gini nih, kalau misalnya penawaran. Kan Q sama dengan A plus BP. Kalian aku jelasin yang tadi aja deh. Jadi kalau misalnya buat persamaannya, kalau permintaan, terus di sini penawaran. Nah, permintaannya tuh, kalau permintaan tuh ciri-cirinya M-nya itu M-nya itu negatif. Kalau penawaran M-nya positif. Makanya kurvanya beda. Kalau yang permintaan itu begini, kalau yang penawaran itu begini. Terus yang kedua adalah, kalau misalnya gradien negatif, kalian tahu kan persamaannya gimana. Kalau misalnya permintaan itu, Q sama dengan A minus A min BP. Gitu. Nah, kalau penawaran, itu Q sama dengan A plus, bedanya di sini ya, A plus BP.
Gitu deh. Jadi nanti kalau misalnya kalian ada soal tuh, manakah di sini yang merupakan, di manakah yang merupakan fungsi, misalnya dicekokin fungsi itu ya, misalnya pertama tuh Q sama dengan 3 plus 5P, terus yang kedua Q sama dengan 3 min P gitu, terus yang ketiga itu Q sama dengan 2 plus 3P. Aku tanya coba, ini misalnya nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Mana fungsi penawaran, terus mana fungsi permintaan? Ada yang bisa jawab nggak? Kedua penawaran Kak. Yang nomor 1 apa dulu? Penawaran. Nomor 1 penawaran, benar. Terus nomor 2? Permintaan. Benar. Yang ini permintaan. Terus yang nomor 3? Penawaran. Nah, pinter. Senang aku. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti itu ada dicokokin langsung langsung persamaan terus ditanyain mana sih menurut lu yang penawaran, itu kalian langsung ini aja di sini. Terus nanti formatnya gini ya, formatnya itu harus Q sama dengan A min BP. Jadi kalau kalian nentuin plus min itu formatnya tuh harus gini dulu. Nggak boleh tuh misalnya ya, ini kan misalnya kalau Q sama dengan 3 plus 5P, itu kan iya di sininya positif. Tapi kalau dia dibalikan ntar jadinya kayak gini nih. P sama dengan Q. Jangan gitu. Misalnya Q min 3, jangan. Sorry. Gimana ya? Oh, Q min 5, enggak. Q min 5P misalnya sama dengan 3. Nah, pindah ruas doang padahal. Tapi kan di sini kan negatif. Tapi ntar kalian kejebak. Padahal tuh nggak boleh. Kalau di sini kan berarti dia tuh formatnya Q min P gitu kan, sama dengan X gitu kan. Nah, nggak boleh. Bolehnya tuh cuma Q sama dengan A min BP. Cuma format kayak ginian doang. Format kayak gini yang dibolehin. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau nentuin grafik begini, itu kalian lihat formatnya itu harus Q sama dengan A min BP. A min atau A plus BP baru kalian boleh nentuin, oh itu gradiennya positif apa negatif. Jadi Q-nya harus sendirian, lainnya baru A atau plus min BP. Tuh, jelas? Jelas Kak. Oke, boleh aku lanjut? Oke Kak. Oke, sip, lanjut Kak, ya. tapi kalau dipindah ruas bisa nggak sih, Kak? Nah, Nanti kan kalau misal awalnya itu penawaran. mm-mm. Kalau ini ya misal Q min 5P sama dengan 3. Kalau nanti misal dipindah ruas kan berarti Q sama dengan 3 plus 5P itu berarti nggak bisa ya, Kak ya? Nggak bisa. Jadi misal gini ya, aku jelasin. Jadi nih, misalnya nih, ini pertama itu misalnya Q sama dengan 3 min 4P gitu ya. Ini berarti kan fungsi penawaran apa permintaan coba? Permintaan. Oke, sip. Ini fungsi permintaan. Nah, kalian itu harus berpaku pada polanya gini. Q sama dengan A plus min, tergantung dia penawaran atau permintaan, A plus min BP. Itu tuh harus kayak gini. Pokoknya formatnya tuh harus kayak gini. Ini bisa aja digeser kayak misal, kalau misalnya ini kan Q sama dengan 3 min 4P, itu emang di sini tuh P-nya tuh negatif kan. Terus maksudnya tadi misalnya dipindah nih, misalnya 4P sama dengan 3 min Q gitu kan maksudnya. Terus di sini berarti P-nya jadi positif. Itu nggak boleh, karena apa? Ini kan formatnya kan 4P sama dengan 3 min Q kan. Padahal kita tuh butuh format ini. Format Q sama dengan A plus min BP. Nah, kalau kamu pakai format yang ini, berarti kamu pakai format BP sama dengan A plus min Q. Gitu. Kayak gitu. Formatnya beda kan? Jadi kalian harus pakai format yang ini doang aja. Harus pakai format ini. Gitu. Kalau di matematika itu sama kayak ya sama dengan MX plus C itu loh. Kan formatnya harus pakai kayak gini kan. Y-nya harus di ruas paling sini baru kalian boleh nentuin gradiennya gitu. Kalau misalnya digeser misalnya MX sama dengan Y min C gitu. Kan nggak boleh karena M-nya di sini. Padahal harusnya formatnya harus banget kayak gini.
gitu. Kalau lagi di format kayak gini nggak boleh tentuin gradien. Kalau di format kayak gini baru boleh. Kalau kayak gini, kalau kalian ada di format kayak gini boleh nentuin ini tuh plus apa minus. Tapi kalau lagi di format begini itu nggak boleh nentuin. Gitu ya. Paham nggak? Iya, paham, Kak. Oke, boleh aku hapus nggak ya? Paham, Kak? Siap. Boleh aku hapus Boleh, nggak? boleh. Boleh ya. Oke. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi penawaran itu tadi kan ada tuh yang dia tuh pergerakan sepanjang kurva. Nah kalau yang ini, yang nomor 2 itu pergeseran kurva penawaran. Pergeseran kurva penawaran tuh gimana? Kayak yang tadi di pergeseran kurva permintaan sih. Jadi misalnya pertamanya tuh kurvanya di sini. Nah, nanti tuh dia bakal geser entah dia ke sini kek, apa ke sini kek, pokoknya dia bakal geser lah. Jadi tadi kan yang pertama geraknya kayak sepanjang kurvanya doang gitu kan, titik-titik gitu. Nah kalau ini geraknya tuh geser kurvanya, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Itu yang nambah kurang apa? Yang nambah kurang adalah penawarannya. Gitu. Kurang P sama Q. Sorry, kebalik. Ini Q, ini P. Gitu kan. Oke, back to tadi gue pakai warna apa? Nah, terus yang mempengaruhi kurva penawaran tuh apa aja sih? Pertama nih, aku tulisin ya, faktor ceteris paribusnya. Terus ada naik sama ada turun. Maksudnya naik itu kalau misalnya harga naik sama kalau harga turun ya. Kalau harga gitu. Nah, yang pertama nih, kalau misalnya tadi yang pas di demand itu kan kita ada faktor-faktornya kan kayak jumlah penduduk, pendapatan, terus selera sama perkiraan harga yang akan datang. Itu karena kita mikirnya itu dari sudut pandang si konsumen yang mau beli. Nah, sedangkan ini kalau kita ngomong penawaran itu kita mikirnya itu dari sudut pandang produsen yang mau memproduksi gitu. Jadi kita di sini mikirnya apa aja tuh faktor yang mempengaruhi penawarannya. Yang kayak Bahan nggak sih, Kak? kenapa? Bahan termasuk nggak? Bahan termasuk, bener. Bahan termasuk di harga bahan mentah. Jadi kayak harga bahan bakunya. Pinter, siapa sih tadi yang jawab? Faktor produksi masuk nggak sih? Faktor produksi masuk. Faktor produksi itu kayak biaya produksi masuknya. Jadi kayak jadi kalau misalnya kalian mikirnya gini, kalian tuh jadi produsen nih yang mau memproduksi kan. Kayak misal tuh, gue tuh mau bikin nasi goreng nih, terus bahan apa aja yang dibutuhin sih? Kayak misal kalian butuh gerobak, terus butuh wajan, terus misal kalian mau bikin franchise jadi butuh pegawai. Nah, kayak gitu. Berarti ini kayak barang-barang yang mempengaruhi penawaran. Jadi mempengaruhi kalian itu bakal memproduksi berapa buat ngejual berapa, kayak gitu. Aku lanjut dulu ya, ini yang aku sebutin faktor ceteris paribusnya, tapi tadi yang disebutin kalian udah pada bener kok. Berarti kalian udah pada tahu, alhamdulillah, pinter-pinter. Kalau upah gaji itu Iya, masuk. Upah gaji kan jadi dari produsen, terus itu dia mau memproduksi gitu, kan dia butuh kayak pegawai gitu kan. Jadi dia tuh ngebayar nih pegawai, ini lu gue bayar gitu pakai duit. Tapi kan si pegawai ini nanti dia kayak nuker jasanya. Terus nanti jasanya itu nanti bisa buat dia jual gitu. Jadi termasuk. berarti pajak juga termasuk dong, Kak? Iya. Sip, bener. Pinter banget. Pajak sama subsidi termasuk juga. Oh iya. Karena bener banget konsepnya tuh gini. Jadi dari produsen, itu dia tuh punya duit berapa, dia kayak modalnya dia tuh berapa gitu kan. Modal mau dia jadiin buat produksi. Jadi kayak jadi barang jadi. Barang jadi tuh dia bakal jual berapa. Nah, yang mempengaruhi harga barang yang dia jual
harga barang yang dia jual. Nah, faktor yang mempengaruhi ini itu dimasukin ke faktor yang mempengaruhi fungsi penawaran gitu. Gitu deh. Jadi tadi bener banget sumpah jawabannya. Ya pinter-pinter, yeay. Oke, aku ituin ya. Pertama, tadi bener ada yang bilang upah kan, upah atau gaji. Jadi seorang produsen itu dia punya pegawai dong, dia ngupahin pegawainya. Terus ntar dia masukin tuh ke modalnya. Jadi kayak kemarin gue bayar ini itu berapa, gue bayar upah gaji berapa, kayak gitu kan. Ntar dimasukin gitu. Nah, kalau misalnya nih, itu kan termasuk pengeluaran upah gaji. Kalau misalnya upah gajinya dia naik, berarti nanti dia kurvanya kira-kira geser ke kiri atau geser ke kanan. Kalau misalnya harga upah gaji pegawainya itu naik. Coba Kiri. tebak kiri. Iya bener, sip. Naik gesernya ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena apa tadi Kak, upah atau gaji ya? Modal berkurang kali. Sip, bener banget. Modalnya berkurang. Jadi kan dia kan punya modal. Modal itu dia kelola dapat berapa, nanti biar dia kayak jadi bahan jadi gitu kan. Nah, kalau misalnya upah gajinya makin tinggi, itu jadi gini kalau digambarin. Misalnya dia punya modal segini nih, ini modal kan. Modal dia punya upah gajinya misalnya aslinya segini tuh. Segini kan berarti dia masih punya space banyak kan. Space banyak banget lah. Tapi tiba-tiba itu upah gajinya naik. Jadinya segini dong. Jadi duit dia tinggal makin dikit dong, duit dia tinggal segini kan. Gitu deh. Jadinya bener karena modalnya kemakan. Jadinya kalau misalnya upah gajinya naik, nanti grafiknya gesernya ke kiri karena ya modalnya dia berkurang gitu. Nah, kalau upah gajinya turun, dia sebagai produsen seneng dong. Ya berarti biaya produksi gue makin berkurang nih. Akhirnya nanti naik deh modalnya dia gitu. Space modalnya makin banyak lah kalau upah atau gaji pegawainya itu turun. Seperti itu. Di sini ada yang bingung nggak? Kak, boleh dijelasin ulang nggak? Kayaknya aku masih bingung kalau penawaran. Oke. Jelasin orangnya dari mana? Dari yang upah atau gaji itu? Iya Kak, dari upah atau gaji. Sama ini kan yang di slide sebelumnya, Q-nya itu adanya yang di atas, P-nya yang di bawah. Itu Kak bisa ketukar atau gimana ya di kurvanya itu? Maaf ya. Iya bener ketukar. Ini aslinya tuh Q. Terus ini tuh harusnya tuh P. Gitu bener. Maaf ya, ampun mengantuk saya. Sip. Oke, aku ulangi dari upah atau gaji ya. Biar gampang tuh di sini aja kali ya biar gampang. Jadi gini, kalau misalnya kurva penawaran kan kayak gini nih bentuknya. Nah, konsepnya tuh kalau penawaran tuh gimana? Kalau penawaran itu kamu itu kayak menempatkan diri kamu di pola pikirnya produsen. Misalnya nih, kamu tuh jadi orang. Kamu punya modal nih, punya duit modal segini, tuh modal, ini modal gue. Nah, ini modal tuh kamu misalnya mau jualan nasi goreng kan. Kamu mau jualan nasi goreng sebentar, aku ituin dulu tintanya biar nggak sama. Kalau kamu mau jualan nasi goreng nih, misal kamu butuh apa aja? Misal kamu butuh beli gerobak nih. Ini modalnya kamu itu dong, harus buat beli gerobak dulu segini misal. Terus nanti kamu mau bayar pegawai. Mau bayar pegawai berarti modalnya kamu berkurang juga nih segini. Terus bayar apa lagi? Misalnya beli kompor. Beli kompor ntar modalnya kamu berkurang lagi segini misal gitu. Nah, faktor yang mempengaruhi pengurangan modalnya kamu itu namanya bakal berpengaruh di fungsi penawaran gitu. Nah, fungsi penawaran ini kan bisa geser ke kanan sama bisa geser ke kiri. Yang geser tuh apa sih? Yang geser itu penawarannya.
Jadi kalau misalnya aku bilang makin naik ke sana, itu berarti penawarannya makin banyak. Kalau misalnya aku bilang makin ke sana, berarti penawarannya yang turun. Jadi yang turun tuh bukan harganya atau apanya, tapi yang naik atau turun, itu penawarannya. Gitu deh. Nah, terus tadi sampai di mana? Sampai di upah ya? White. Sampai di upah. Tadi kan di sini tuh disebutin tuh, kalau ada faktor, kalau misalnya nih, aku gambarin di sini. Misalnya ini FCP, terus ini ada naik, sama ada turun. Nah, misalnya ini upah. Kira-kira nih, upah atau gaji. Jadi kamu mikirnya gini, kamu sebagai produsen, itu kamu kan punya modal segini misal. Terus modal kamu itu mau kamu pakai buat bayar pegawainya kamu. Nah, kalau misalnya harga normalnya biasanya kamu bayarnya segini nih. Ini modalnya kamu ya, modal seluruhnya. Nah, misalnya kamu awalnya tuh gaji pegawainya segini doang. Udah tuh segini doang. Terus tiba-tiba nanti gaji pegawainya naik. Tiba-tiba minta naik gaji, jadinya kamu harus ngasih budget segini. Modalnya kamu makin nambah apa makin kurang? Kurang. Kan modalnya kan makin kurang kan? Nah, gara-gara modalnya makin kurang, jadi kalau misalnya upahnya naik, berarti kan modalnya kamu kurang. Nah, kalau misalnya modalnya kamu kurang, di sini sama aja kayak modal tuh kayak sama aja modalnya kamu gitu loh. Nah, kalau misalnya modalnya kamu kurang, itu berarti nanti kamu bakal milih plus apa milih min? Milih, Kak. Milih min kan. Nah, berarti gesernya kemana? Ke kiri gitu. Makanya kalau misalnya upahnya naik, ntar kurvanya geser ke kiri. Kalau turun, ntar kurvanya geser ke kanan. Gitu. Kalau ke kiri berarti kayak gini, kalau ke kanan berarti ke sini. Kayak gitu deh. Gimana? Udah jelas? Oke, udah jelas, Kak. Sip. Aku hapus ya yang ini. Apa mau di screenshot dulu? Screenshot dulu, Kak. Sip, screenshot dulu. Wait. Kak, kalau misalkan pajak itu dia naiknya ke kiri atau ke kanan? Sip. Ntar abis ini aku jelasin ya yang pajak-pajakan. Oh, oke, Kak. Di satu rumpun soalnya. Wait, ini aku hapus dulu. Ini yang pajak-pajakan ya. Ganti ini. Ada upah gaji. Terus yang kedua tuh harga bahan mentah. Nah, harga barang mentah nih. Kalau misalnya harga barang mentahnya itu berarti kan harga bahan baku. Aku tulis di sini aja. Kalau misalnya kayak gini. Harga bahan mentah itu kan sama dengan harga bahan bakunya dia kan. Yang harus dia beli pakai modal. Nah, gitu kan. Jadi, kalau misalnya itu harga turun. Nah, kayak gini. Misalnya nih, di FCP-nya, tadi apa namanya harga mentah. Harga barang mentah. Nah, kalau misalnya harga barang mentahnya naik, otomatis nanti budgetnya kamu tambah berkurang, apa makin nambah budgetnya kamu tuh, modalnya kamu? Berkurang. Berkurang kan? Nah, kalau berkurang berarti biasanya kemana? Kalau harganya naik? Ke kiri. Kiri, pinter.
Berarti kalau misalnya harga barang mentahnya naik, itu dia bakal geser ke kiri nih, ke sini. Terus kalau misalnya harga barang mentahnya turun, berarti modalnya kamu tambah banyak kan? Kalau modalnya kamu tambah banyak, berarti kamu lebih bisa menghasilin faktor produksi banyak kan. Nah, kalau alias itu kayak lebih banyak ngeproduksi banyak barang lah. Kalau misalnya modalnya kamu itu makin bisa banyak, bener kan? Nah, kalau gitu berarti gesernya kemana? Kalau misalnya harga barangnya turun, ke kanan atau ke kiri? Kanan. Pinter, kanan. Kanan sini udah jelas? Jelas, Kak. Oke, aku hapus ya. Nah, aku tulis ulang di sini. Kalau misalnya harga barangnya naik, ntar dia gesernya ke kiri. Kalau harga barangnya turun, dia geser ke kanan. Gitu deh. Terus yang ini biaya produksi. Biaya produksi itu sama banget kayak upah atau gaji, harga barang, karena semua itu emang masuk di biaya produksi. Jadi konsepnya sama ya, kalau misalnya biaya produksinya naik, itu kan nanti berarti budgetnya kalian buat memproduksi itu bakal semakin berkurang. Kalau budgetnya kalian buat memproduksi semakin berkurang, berarti biasanya ke kiri. Kalau misalnya biaya produksinya turun, berarti modal kalian tuh yang buat ngeproduksi masih sisa banyak dong. Kalau modalnya kalian masih sisa banyak, berarti kalian tuh bisa ngeproduksi makin banyak barang kan. Jadinya kalau misalnya biaya produksinya turun, ntar usahanya bakal geser ke kanan gitu. Terus ada pajak sama subsidi kan yang tadi ditanyain. Tapi ntar dulu deh, ini dulu deh, pajak dulu yang tadi sama ditanyain. Oke, jadi gini aku jelasin soal pajak. Kurva kan kayak gini. Di sini misal ada pajak. Kalian tahu nggak konsep pajak itu gimana? Misal aku mau ngejual satu barang nih harganya 100.000. Kalau misalnya pemerintah itu nyuruh pemerintah itu mungut pajak. Misal nih aku jual barang 100.000, terus pemerintah tuh ngasih titah begini katanya. Hei Salvadisa, lu ntar pajak 10% buat gue ya gitu. Jadi ntar aku dimintain pajak 10%. Berarti nanti aku jualnya harus naik dong, biar untungnya aku nggak ngurang. Berarti aku harus jual 110.000. Gini kan, berarti pajak itu bikin harga naik. Even aku nggak mau naikin harga, tapi emang wajib pajak tuh. Jadi jadi biar kalian tahu aja konsepnya itu, kalau misalnya kita itu dikenain pajak, jadi kita tuh terpaksa banget, emang kapitalis terpaksa banget naikin harga biar untungnya kita nggak kepotong dong. Nah, kalau misalnya naikin harga jadinya gimana? Jadi kalau misalnya nih ada FCP, misalnya pajaknya naik sama pajaknya turun. Nah, misal gini, ini kan pajaknya 10% tuh, 110. Misalnya pemerintah itu pengen ngepajak lagi, Salvadisa pajaknya naik deh besok jadi 20%. Ya Allah, banyak banget. Sorry. Pajaknya 20% besok. Jadi kan aku harus jualnya 120.000 dong. Nah, gara-gara kalau misalnya pajaknya makin naik, berarti nanti kalau misalnya ke sini itu kayak dompet kita sih, kalau aku ituin dompet kita sebagai produsen. Entah dalam bentuk modal atau keuntungan ya, pokoknya itu dompet kita. Di sini aku ngarangnya dompet kita. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya nanti pajaknya makin naik, otomatis kayak yang tadi aku bilang, aslinya aku tuh jual 110.000 jadi 120.000.
Kalau misalnya pajaknya naik, ntar dompet kita jadi nambah apa jadi ngurang? Sama, Kak. Kenapa? Maaf nggak dengar. Masih pada bingung ya? Kalau masih pada bingung, aku jelasin lagi. Bisa jelasin ulang, Kak? Kurang ngerti. Aku jelasin lagi ya. Jadi kayak gini. Kurva kayak gini kan, kurva permintaan. Masya Allah, penawaran. Kurva penawaran kan kayak gini. Terus tadi ada yang tanya pajak. Pajak itu konsepnya kayak keuntungan kita tuh dikurangin. Ini kalau dari sisi produsen ya. Dari sisi produsen. Soalnya kalau dari sisi pemerintah kan beda lagi. Pokoknya kita lihat kalau ada penawaran tuh dari sisi produsen aja gitu. Nah, terus kalau misalnya pajak itu keuntungan kita itu bakal dirampas. Jadi misal kita itu kita jual barang. Kita nyetepin barang harganya 100.000. Itu udah pure keuntungan kita 100.000. Pokoknya udahlah, itu kita dapat duit 100.000. Tapi ternyata pemerintah tuh narikin pajak. Katanya gini, woi bayar pajak 10% gitu. Nah, akhirnya dari 100.000 ini kita bayar pajak ke pemerintah dong. 10%-nya kan berarti kan 10.000. Nah, berarti duit kita tinggal berapa? Duit kita tinggal 90.000. Gara-gara ada kepotong pajak. Ini aku bilang ini tuh keuntungan kita ya. Keuntungan kita. Kayak udah jadi laba bersih gitu. Jadi kalau misalnya kita sebenarnya tuh dapat untung 100.000, gara-gara kita itu dipajekin, jadinya kita tuh megang duitnya tuh 90.000 doang jadinya. Jadi nambah apa ngurang? Ngurang. Ngurang kan? Nah, sampai sini paham nggak? Sampai sini, sampai duit kita ngurang. Paham. Oke, paham. Jadi kalau misalnya pajak itu intinya tuh ntar duit kita jadi ngurang aja. Karena laba bersihnya tuh kepotong buat pajak gitu. Nah, kalau misalnya ke sini, itu kan nanti kan tambah banyak. Kalau ke sini, itu tambah minus. Nah, kalau duit kita ngurang, berarti tambah banyak apa tambah minus? Minus. Minus. Berarti kalau misalnya di sini aku bilang ini SCP, ini ada harga naik, ada harga turun. Kalau ini pajak, misalnya pajaknya naik, berarti duit kita makin ngurang apa makin nurun? Kalau pajaknya Ngurang. naik, makin ngurang. Berarti gesernya ke Kiri. geser ke kiri, bener banget. Nah, kalau misalnya pajaknya turun, berarti duit kita naik apa turun? Naik. Naik. Berarti kalau naik gesernya ke Kanan. kanan. Sip gitu. Paham nggak sampai sini? Paham, Kak. Aku tulisin dulu ya. Kalau pajaknya naik, berarti harganya naik, berarti permintaannya berkurang dong. Nggak gitu ya, Kak? Iya, bener. Kalau pajak, sebentar ya. Tadi bilang apa? Kalau pajaknya naik, harganya bakal naik, bener banget. Terus kalau harga naik, permintaannya Turun. nah gini. Jadi kalau misalnya kan tadi kan ada penawaran sama permintaan. Kita lihat nih, tadi kita bahas dari sisi apa? Tadi kan kalau yang dari penawaran kita mikirnya dari sisi konsumen. Kalau dari kebalik, Masya Allah. Produsen. Produsen. Di sini kan kita mikirnya dari sisi produsen.
Kalau permintaan, kita mikirnya dari sisi konsumen. Nah, dari tadi kan kita bahas tuh penawaran. Kalau penawaran dari sisi produsen, kayak yang tadi, hukum penawaran aku bilang, kalau misalnya harga naik, malah kuantitasnya itu ikut naik gitu. Karena penjual itu, produsen, bakal lebih semangat jualan. Semangat dapat profit lah, dapat profit. Kalau harganya, kalau dia jual dengan harga gede. Gitu. Jangan kalau permintaan, itu misalnya harganya naik, kuantitasnya malah turun. Karena ini dilihat dari sudut pandang kita yang kaum miskin. Gitu. Jadi kita nih, kalau misalnya kita harganya naik nih, misalnya aku mau beli, gue pengen beli skincare. Harganya segini nih, misalnya harganya 20.000, skincare apaan tuh. Tapi ternyata harganya tuh naik jadi 100.000. Karena aku kan malah nggak mau beli kan, aslinya aku mau beli 1, aku jadi beli 0, turun dong permintaannya. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat pajak dari sisi produsen, jelas banget dong kalau pajak naik, harganya naik, bener banget. Tapi kalau misalnya di supply, hukum supply atau hukum permintaan, kalau harga naik berarti kuantitasnya juga ikut naik gitu. Jadi permintaannya naik juga. Penawaran, Masya Allah. Penawarannya emang naik. Penawaran naik karena kita, kalau penawaran tuh kita lihat dari sisi produsen. Jadi kayak produsennya tuh pengen ngejual banyak barang gara-gara profitnya tuh makin gede. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari sisi permintaan, alias sisi dari kita yang mau beli, yang kaum miskin gitu ya, itu permintaannya bakal turun kalau harganya naik gitu. Nah, karena ini kita kurvanya pajak itu cuma pengaruh di kurva supply, itu baru kita lihatnya cuma dari sisi penawaran doang, bukan dari sisi permintaan. Makanya kita bisa lihat bisa minta penawaran naik, bener. Cuma kalau permintaan turun ya bener, emang permintaannya turun. Cuma kan di sini kita lagi bahas kurva penawaran. Gitu. Gimana, jelas nggak? Jelas, Kak. Oke, sip. Jadi kita simpulin kalau misalnya pajaknya naik itu nanti bakal geser ke kiri. Kalau pajaknya turun bakal geser ke kanan. Gitu. Oke, selanjutnya ada subsidi nih. Subsidi itu temennya pajak, bukan temen sih. Ya Allah, burungnya berisik ya guys. Kalian denger burung nggak? Ini boleh dihapus nggak? Apa mau di screenshot dulu? Aku hapus ya. Udah aku hapus ya. Sama ini juga aku hapus ya. Ini. Wipe. Nah, subsidi. Subsidi itu kan ini kita masih kurva penawaran. Dalam kurung supply. Oke, subsidi kan. Subsidi itu apa? Subsidi itu gini konsepnya. Subsidi itu kalau tadi itu pajak itu kayak ngurangin profitnya kita, kalau subsidi itu nambahin dompet kita. Berarti modalnya bertambah dong, Kak, kalau subsidi. Bener banget. Jadi subsidi itu gini, misal kita itu sebentar, subsidi itu gimana ya? Gini, misal kita tuh punya modal 100.000. Tapi nanti dari pemerintah, dia tuh ngasih subsidi. Nih, gue kasih subsidi
gitu. Entah subsidi itu pengurangan harga bahan baku atau gimana, pokoknya bentuknya tuh kayak memperingan gitu loh, memperingan faktor produksi kita, kayak dikurangi gitu loh. Jadi intinya nih, misalnya aku punya modal 100.000, terus kata pemerintah, "Nih gue kasih subsidi," gitu. Lah, nanti jadinya tuh kita Kak, ditambahin modal ya? termasuk nggak bantuan BLT? Sebenarnya termasuk sih. Karena kalau misalnya BLT, itu tuh emang, bukan itu lebih ke bantuan sih, lebih ke bantuan. Tapi itu kan jadinya kayak, buat meringankan bebannya rakyat gitu kan, entah nyebutnya apalah, aku nyebutnya rakyat bin warga aja gitulah ya. Jadi misalnya warga itu, stok kasnya dia, kayak duitnya dia di dompet cuma 20.000 nih, duit gue tinggal 20.000 nggak bisa makan gitu. Terus dikasih BLT sama pemerintah subsidi, misalnya aja pemerintah ngasihnya 100.000 gitu. Nah jadi kan duitnya dia kan nambah jadi 120.000 gitu kan. Nah jadi sama kayak ini nih, misalnya kita punya modal 100.000, terus pemerintah ngasih subsidi, "Nih gue kasih modal gitu buat usaha lu," atau pokoknya entah bentuknya itu pengurangan harga atau gimana, pokoknya intinya kalau subsidi, kita sebagai produsen itu kayak kita ditambahin modalnya lah gitu. Misalnya nih nanti, diringankan, jadi kita profit 20.000 misal. Jadi duit kita di dompet sekarang tinggal 120.000, nambah dong, ya kan? Bener nggak? Bener dong. Nah, terus kalau misalnya ke sini nambah, kalau ke sini ngurang. Nah, jadi kalau misalnya aku tanya gini, ini misalnya ada FCP, terus ini subsidi, terus ini misalnya subsidinya naik, subsidinya turun. Sekarang aku tanya, kalau misalnya subsidinya naik, berarti dompet kita nambah tebel apa nambah tipis tuh? Nambah banyak apa dikit dompet kita? Nambah tebel, oke. Kalau duit kita nambah banyak, berarti ini kurva nanti bakal geser ke kanan apa geser ke kiri? Ke kanan. Kanan, oke, bener. Berarti kalau subsidi naik gesernya ke kanan. Nah, kalau misalnya subsidinya kita diturunin, berarti dompetnya kita tambah tebel apa tambah tipis tuh? Tipis. Tambah tipis. Nah, kalau misalnya tambah tipis, berarti kan duit kita ngurang. Kalau duit kita ngurang, nanti kurvanya gesernya kanan apa kiri? Kiri. Kiri. Gitu, guys. Sampai sini paham nggak? Paham. Sip. Senang saya kalau kalian paham. Aku tulis di sini ya, kanan kiri. Kanan. Iya. Selain subsidi apa lagi Kak, kalau yang selain subsidi yang kalau harganya naik nanti kurvanya ke kanan? Oke. Itu apa selain subsidi? Ini jadi yang beda itu temennya subsidi itu ada 2 gengnya. 2 geng, bukan 2 geng. Maksudnya bertiga gengnya. Jadi yang selanjutnya itu yang 11, 12 sama subsidi itu ada jumlah penjual. Sama teknologi. Itu kalau misalnya jumlah penjualnya naik, itu otomatis kita tuh bakal gini aja. Ini boleh aku hapus nggak? Boleh. Oke. Nih, misalnya di jumlah penjual ya. Penawaran. Di jumlah penjual. Nah, kalau misalnya nih, jumlah penjualnya naik. Kita bakal naik gini aja deh. Misalnya nih, di sini ada tukang toko kelontong. Misalnya dia jualan telur. Dia jual telur tuh dia ada stok 200. Terus dia ada toko telur sebelah nih. Dia tuh memperbanyak produksinya di toko telur sebelah. Itu memperbanyak produksinya. Misal jadi 300 telur. Terus jadinya penjual telur 200 ini dia kepanasan dong. Panas banget. Gila, gue 200 doang. Dia aja bisa 300 gitu kan. Nah, makanya pasti dia kayak gini, kayak nambahin produksi. Awas lu. Gitu kan. Akhirnya dia nanti kulak lagi lah telur jadi 500.
Kayak gitu, biar dia nggak kalah sama ini. Paham nggak? Sama aja kayak kita punya pabrik, terus misal pabrik baju, terus yang kayak toko-toko yang jual baju itu banyak, jadinya kan kita lebih bisa kayak ngasih stok di toko-toko itu kan lebih banyak gitu ya Kak ya? Iya bener, biar stok kita lebih lengkap juga kan. Kan kalau misalnya kita sebagai pembeli nih, misalnya kita milih-milih toko kan pasti yang stoknya paling lengkap kan. Bener nggak? Iya. Ya bener. Jadi kalau misalnya jumlah penjualnya naik, otomatis dia bakal bakal naikin produksi. Nah kalau dia naikin produksi, nanti dia jadinya penawarannya tambah banyak dong, penawaran makin banyak. Iya kan, bener. Nah, kalau di kurva, misal ini kan penawaran makin banyak geser ke sana, yang makin orang geser ke sana. Jadi kalau misalnya jumlah penjualnya naik, dia bakal kurvanya geser kanan apa kiri? Geser mana? Ayo. Jelas geser ke white. Aku ini yang kecil ini dulu. Nah, jelas dong dia kalau misalnya penawarannya makin banyak, dia gesernya ke kanan. Kalau penawarannya murah, gesernya ke kiri. Sama aja kayak teknologi yang bakal kita ituin selanjutnya teknologi. Kalau misalnya teknologi kan kayak mempermudah kan. Mempermudah konsumen. Nah, kalau teknologi itu mempermudah konsumen, jadinya kalau misalnya teknologinya itu makin baik, itu pasti nanti kurvanya itu gesernya ke kanan. Kalau teknologinya itu makin ambrol, udah rusak-rusak semua, jadinya kan kita repot, kita harus memperbaiki itu teknologi, jadi kan nambah-nambahin budget aja kan. Jadinya kalau misalnya teknologinya itu ambrol dan rusak, bakal geser ke kiri. Gitu. Sampai sini paham nggak? Paham, Kak. Oke sih, jadi aku pindahin di sini ya. Aku pindahin, jadi kalau FYP jumlah penjual sama teknologi itu satu geng sama si subsidi. Jadi di sini itu kanan sama kiri. Jumlah penjual naik itu geser kanan, kalau turun geser kiri. Terus ini kanan, ini geser kiri. Gitu deh. Nah buat permintaan dan penawaran sih materinya itu cuma segini. Terus ini aku sediakan ruang bebas buat tanya-tanya. Kalau kalian ada yang mau tanya, boleh sekarang. Ada yang mau tanya-tanya nggak? Kalau udah jelas, ntar aku close meetingnya. Kak, maaf boleh slide sebelumnya nggak? Aku belum Boleh. nge-screenshot. Di aku belum berubah ya slide-nya, Kak. Oh, ini bukan sih? White. Nah, ya itu. Ya itu, Kak. Oke. Udah, makasih, Kak. Udah, oke. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau tanyanya materi yang dari luar ini boleh nggak, Kak? Materi tentang apa? Elastisitas. Cobain deh kayak apa. Coba, soalnya mana barangkali aku bisa jawab. Barangkali.
Gimana? Kalau ada yang ditanyain boleh banget sekarang ya. Mumpung udah jam 17.15. Kalau nggak ada, ntar aku end meeting lah. Oke? Aku tungguin 3 menit lagi. Kan ini dibahasnya permintaan sama penawaran. Boleh nggak Kak dibahas sedikit aja tentang keseimbangan? Oh, boleh. Aku bahas dikit ya. Siap. Bentar. Keseimbangan ya. Keseimbangan pasar. Nah, jadi gini. Keseimbangan pasar tuh itu syaratnya cuma itu sih kayak istilahnya cuma ya pasarnya seimbang aja gitu. Keseimbangan pasar tuh apa sih? Kalau misalnya pakai rumus, dia itu cuma perpotongan antara permintaan dan penawaran. Gitu kan. Terus kalau misalnya digambarin pakai rumus nih, QD sama dengan QS. QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Maaf Kak, kok nggak ada suaranya ya? Sorry. Ini ada suaranya nggak ini? Tes. Ya kok di saya Kak. Ada. Oke, sip. Mungkin tadi adanya bisa join audio dulu deh, kayaknya di pojok kiri bawah ya. Oke, terus ini PD sama dengan PS. Gitu. Pokoknya intinya kalau keseimbangan pasar tuh pegang ini doang sih. Nah, kalau misalnya digambarin pakai itu grafik itu gimana? Kayak gini. Ini grafik P. Terus ada terdiri dari 2 grafik alias kalau yang ini kan grafik supply kan. Ini grafik supply. Aku bedain gambarnya biar kalian nggak bingung. Terus yang ini sama grafik demand. Gitu. Nah, keseimbangan pasar tuh di yang mana? Keseimbangan pasar itu di sini. Bentar aku ganti. Keseimbangan pasar tuh sini nih. Nah, disebutnya tuh equilibrium. Namanya apa sih tuh? Aku agak nggak tahu deh. Pokoknya ada equilibrium gitu, bener nggak sih? Nah, keseimbangan pasar tuh ini. Itu itu sama dengan QD. Jangan gini deh. Itu bisa QD sama dengan QS. Terus bisa juga nih PD sama dengan PS gitu. Ini kan sama kan? Tuh. Ini QE itu equilibrium. Terus ini itu PE. Gitu deh. Jadi di pertemuan titiknya itu ya Kak, keseimbangan pasarnya keseimbangan, bener, keseimbangan pasar tuh cuma di sini doang, udah nggak ada yang lain. Gitu. Nah, kalau keseimbangan pasar itu ada efek sampingnya nih, sebentar. Wow, jadi makin besar seperti ini, sebentar. Chatnya makin besar juga. Keseimbangan pasar tuh ada efek sampingnya. Efek sampingnya tuh apa? Efek samping. Keseimbangan pasar. Efek samping keseimbangan pasar itu bisa terjadi surplus produsen sama surplus konsumen. Aku tulis di sini ya. Bentar, aku ganti ini dulu. Pertama tuh bisa terjadi surplus produsen. Wah, tulisan gue jelek banget perasaan. Di sini aja deh. Bentar ya, maaf gangguan dikit.
efek keseimbangan pasar. Pertama itu ada surplus produsen. Terus yang kedua itu ada surplus konsumen. Nah, surplus produsen itu apa? Surplus produsen itu keadaan di mana keuntungan penjualan. Ntar aku jelasin dikit deh habis ini. Terus surplus konsumen itu aliasnya kembalian uang pembelian. Contohnya itu apa sih? Contohnya kalau kita dapat diskon. Gitu. Mungkin kalian agak bingung ya, ini maksudnya apa sih surplus produsen sama surplus konsumen? Jadi biar aku gambarin aja. Misalnya nih di sini white ya. Misalnya nih di sini ada grafik gede banget biar jelas ya. Gue gede ini. Di sini apa ya? Di sini Ki. Di sini P. Terus di sini ada kurva supply. Terus di sini ada kurva demand. Gitu. Terus di sini kayak biasa, di sini ada titik keseimbangan pasarnya kan di sini. Nah, ini tuh kayak area, jangan di situ deh. Area di sini sama area di sini kan. Sorry, ininya nempel harusnya. Gitu. Ini juga harusnya nempel. Wow. Nah, kayak gini harusnya ya. Nah, sini kan kayak ada dua area di sini nih. Aku ituin ya. Pakainya warna apa ya enaknya? Pakai warna orange. Ada area di sini namanya premi surplus konsumen. Ini yang kuning aku tandain. Itu namanya tuh area premi surplus konsumen. Area premi, alias preminya itu surplus konsumen. Terus tuh ada lagi nih yang warna, jangan warna kuning deh, nanti beda ini susah. Ini. Nah, yang area ini, itu dia tuh premi juga, tapi preminya tuh surplus produsen. Ini tuh keseimbangan pasar, gitu. Nah, kenapa sih dinamain surplus konsumen? Jadi gini, ini kan keseimbangan pasar tuh di sini nih harganya, PE, keseimbangan pasar. Jadi PE itu kayak harga normal yang harusnya dijual di pasaran, itu PE. Misalnya nih segini harganya 5.000, misal aja segini harganya 5.000 kan. Nah, tapi kan kita tuh kayak ini tuh kayak naruh ekspektasi gitu loh. Kalau misalnya aslinya harga pasar normalnya tuh 5.000. Tapi si penjual, kenapa di sini dinamain surplus produsen itu karena produsennya itu berani ngejual di bawah harga pasar gitu loh. Jadi misalnya harganya 5.000 ya. Nah, produsen itu berani ngejual 3.000. Nah, itu dinamain surplus produsen. Itu kenapa? Karena gini, ini sebenarnya tuh nggak dijual 3.000 beneran. Cuma kayak ekspektasinya produsen itu mengekspektasikan kalau harga dia tuh bisa jual dengan barang 3.000 gitu. Tapi ternyata nanti di pasarnya itu jualnya tuh di pas harga pasarnya 5.000. Jadi produsennya masih untung 3.000 dong, ya kan? Paham nggak?
Misalnya produsen itu pertama tuh produsen itu jual 3.000 nih, berani dia jual 3.000. Tapi ternyata harga jual di pasar itu 5.000. Berarti dia dapat itu dong, dapat untung 2.000. Bener nggak? Paham nggak sampai sini? Paham, Kak. Kok untung 2.000, Kak? Kenapa? Kok dia untung 2.000, Kak? Soalnya gini, jadi kalau yang jadi ini kan harga pasar kan 5.000 nih misal. Itu di titik keseimbangan, di harga keseimbangan nih persis 5.000. Nah, kalau misalnya di daerah biru-biru ini, tuh namanya itu surplus produsen. Nah, surplus produsen itu apa? Ekspektasinya si produsen. Jadi produsen itu bisa ngejual di bawah harga pasar. Ini kan harga pasar. Terus ini kan di bawah harga pasar nih segini. Nah, produsen tuh bisa ngejual di bawahnya harga pasar. Jadi misalnya nih harga pasarnya itu 5.000. Harga pasar itu 5.000. Tapi produsen itu kayak berekspektasi kayak gue itu produsen bisa jual 3.000, kayak dia bisa ekspektasi ini gue bisa jual 3.000 gitu. Akhirnya dia jual nih 3.000 beneran. Dia jual 3.000 beneran. Nah, tapi pas dia jual 3.000 beneran ternyata harga pasarnya tuh 5.000. Jadi kayak dia tuh aslinya tuh bisa ngejual 3.000, dia netepin harga modalnya dia dan pokoknya dia tuh bakal ngejual dengan harga 3.000, tapi ternyata pas di harga pasaran tuh 5.000. Dia ini 3.000 cuma ekspektasi loh, cuma ekspektasi. Oh, jadi maksudnya ujung-ujungnya tetap dijual 5.000. Bener. Oh, Ujung-ujungnya tetap harga di pasaran tuh dijualnya tuh 5.000, bukan 3.000. Nah, gara-gara dia udah netepin dia itu bisa ngejual 3.000, tapi akhirnya di pasar itu kejual 5.000, berarti dia dapat untung dong. Dapat untung tuh I mean kayak dia tuh melebihi ekspektasi, iya kan, bener kan, melebihi ekspektasi. Paham nggak? Iya, Kak. Ya, paham. Oke. Nah, jadi gara-gara ini kan dia jadi kayak penjual, wah gila ini tuh melebihi ekspektasi. Karena sebenarnya itu gue itu bisa jual 3.000 nih, udah gue hitung-hitung gue bisa jual 3.000. Ternyata harga pasarnya 5.000. Berarti untung gue tambah banyak dong, bener nggak? Benar, Kak. Nah, benar. Makanya di area bawah ini, di bawah harga keseimbangan tuh dinamain surplus produsen gitu deh. Sampai sini paham? Paham. Insya Allah. Beneran paham gak nih? Aku lanjut ke premi konsumen boleh? Ya, Kak. Oke. Nah, kalau premi konsumen itu kan yang di atas ini. Kayak biasa nih, misalnya nih, kalian tuh konsumen kaya raya. Jangan di sini deh. Aduh, salah. Misalnya kalian itu konsumen kaya raya. Nah, kalian itu mengekspektasikan, kayaknya ini barang tuh harganya tuh 100.000. Jadi kalian udah nyiapin budgetnya kalian tuh 100.000, tapi ini hanya ekspektasi. Jadi gue bisa beli dengan harga 100.000 nih, yaudah gue siapin budget 100.000 gitu. Ternyata di harga pasar harga barangnya tuh cuma Rp5.000 doang. Jadi uangnya dia sisa banyak dong, orang dia udah nyiapin budget 100.000. Tapi padahal harga barang yang sebenarnya cuma 5.000. Berarti duit dia sisa 95.000. Bener kan? Nah, ini yang namanya surplus konsumen. Gitu. Jadi ini semua di sini itu hanya ekspektasi doang, teman-teman, gitu. Gimana, paham nggak? Paham. Oke, sip. Oke, paham semua ya. Oke, kalau gitu karena ini udah mau maghrib juga, dan mungkin di timur udah lebih maghrib, kita tutup kegiatan pada sore hari ini. Terus makasih banyak ya udah ikut kelasnya aku. Seneng banget. Oke, untuk menutup kegiatan sore ini kayak
Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dan alhamdulillah karena kalian paham, senang jadinya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke teman-teman, aku Terima kasih Kak. Ya. Makasih banyak Kak. Terima Makasih Kak. Terima kasih banyak, Kak. Makasih Kak Terima kasih semua. Makasih Kak. Iya, makasih juga. Makasih, Kak. Bye, jangan kapok-kapok ya.